Wei Tung Tian. Selamat pagi para Tauchin sekalian, mudah-mudahan kita dalam kondisi yang sehat dan berbahagia. Pagi ini kita akan membahas, saya akan sharing mengenai bagaimana mengejar kondisi yang harmonis. Nah, dalam kitab Chong Yong, bab utama pasal 4 tersurat, gembira, marah, sedih, senang. Senang di sini tuh menyukai ya. Kemudian sebelum timbul, dinamai tengah. Setelah timbul, tetapi masih tetap di dalam batas tengah, dinamai harmonis. Tengah itulah jalan besar daripada dunia, yang sama sekali orang tidak bisa pakai. Orang nggak bisa rasakan, karena orang sekarang, orang dulu, kita dikasih tian, itu emosi. Nah, pada saat kita hidup, pada saat kita melakukan kegiatan, kita pasti akan merasa gembira, merasa marah, merasa sedih, juga merasa senang atau menyukai. Tapi untuk kondisi seperti itu, menurut kitab, ya, kita tidak boleh terlalu sangat marah, terlalu sangat gembira, terlalu sedih, atau terlalu menyukai. Kita harus kontrol semua emosi. Fokus saya adalah ke marah. Kita tidak boleh terlalu marah. Tapi kalau marahnya terkontrol, itu tidak apa-apa. Itu berarti kondisinya adalah kondisi yang harmonis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, pada saat kita marah banget, gimana sih caranya supaya kita itu marahnya bisa kita kontrol? Bagaimana sih caranya supaya kita dalam kondisi yang harmonis? Untungnya, sains itu bisa menjelaskan bagaimana caranya supaya yang tadinya marah banget itu menjadi marah tapi dalam kondisi yang terkontrol atau harmonis. Nah, di sana disebutkan ya, jadi kalau dalam kondisi yang marah, otak kita itu berdenyut dengan kencang. Jadi otot-otak itu berdenyut sangat kencang. Tapi sayangnya otak itu dia dihubungkan oleh syaraf otonom. Kita nggak bisa bilang pada saat kita marah, kita bilang ke otak kita, sabar, sabar, sabar. Otak kita tidak paham. Jadi pada saat kita marah, otak kita itu berdenyutnya kencang. Otak itu terhubung dengan jantung. Pada saat marah, jantung pun berdenyut dengan kencang. Sama seperti otak, jantung pun itu terhubung dengan syaraf otonom. Syaraf otonom itu berarti syaraf yang kita tidak bisa kontrol. Beda dengan tangan kita. Saya bergerak ke atas, ini adalah syaraf yang bisa kita kontrol. Tapi kalau otak, jantung itu adalah syaraf-syaraf yang kita tidak bisa kontrol. Mereka bisa otomatis sendiri. Jadi pada saat marah, jantung pun berdenyut dengan cepat. Kita nggak bisa bilang ke jantung, slow, santai, santai, tekanan darahnya turunin, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi pada saat tekanan darah tinggi, 120, 80, 120, 80, tetap 140, tetap 180. Ya, karena apa? Jantung itu nggak bisa kita kontrol. Pada saat marah, nafas kita itu pergerakannya cepat. Nafas kita tuh bergerak dengan cepat. Nah, itulah yang bisa kita kontrol. Nafas kita itu kita bisa kontrol. Ya, pada saat marah, kondisi nafas kita itu cepat banget. Oleh karena itu, pada saat marah, supaya marahnya dalam kondisi yang terkontrol atau marahnya dalam kondisi yang harmonis, maka lambatkan nafas kita. Lambatkan nafas kita. Ya, nah terus di sini saya menyebutkan nafasnya adalah nafas diafragma ya. Jadi nafas diafragma itu adalah nafas yang dari perut. Jadi kalau saya contohkan, saya juga memang nggak pernah pakai nafas diafragma ya. Jadi cuman sebulan ini saja pada saat saya mau Chiang Top saya cobain ya. Jadi
eh, saya dalam kondisi yang sangat marah nih sekarang ya. Nah, jadi kondisi yang sangat marah menjadi kondisi yang harmonis, saya akan tarik nafas selama 4 hitungan. Jadi, Taucin perhatikan perut saya yang naik, ya. Terus buang selama 6 detik. Jadi itu dilakukan terus-menerus, alhasil jadi enak sih, ya. Jadi enak. Ya, jadi itulah caranya meredakan marah. Jadi ternyata sains untuknya bisa menjawab tools yang tadi. Bagaimana caranya yang sangat marah itu menjadi dalam kondisi yang terkontrol dan menjadi yang harmonis. Kita nggak apa-apa nggak apa-apa marah, tapi kalau terkontrol no problem kan? Ya nggak. Nah, terus fun fact-nya adalah untuk nafas ya. Fun fact-nya adalah yang pertama adalah nggak mungkin orang marah itu kondisi nafasnya lambat. Nggak mungkin. Terus fun fact yang kedua adalah orang sekarang nih nafasnya 12 liter per menit. Jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang dulu yang cuma 6 liter per menit. Artinya apa? Artinya orang sekarang sering marah-marah. Orang sekarang makin stres. Tidak termasuk saya ya. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaannya adalah apa sih penyebab marah itu? Item penyebab marah itu luar biasa banyak sih sebetulnya. Ya, tapi yang saya akan sorot itu cuma satu sebetulnya, ya, yaitu iri hati. Iri hati, ya. Jadi ini saya tuliskan poin-poinnya ada 3 karakteristik iri hati, ya. Jadi iri hati itu adalah sifat yang menyerang kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Inkubasinya cepat loh ya, sedetik mungkin. Virus iri hati masuk ke dalam hati kita itu sedetik mungkin. Ya, inkubasinya cepat banget. Nah, terus habis itu sebelum saya lanjutkan, ini adalah ilustrasi iri hati ya. Jadi kita bisa lihat ya, yang iri hati itu seperti apa. Kemudian di sini ada satu percobaan ya, ada penelitian Frans de Waal sama Sarah Brosnan. Ini meneliti monyet ya. Jadi 2 ekor monyet dilakukan percobaan ya. Di sini ada 2 percobaan. Percobaan yang pertama adalah kedua monyet itu melakukan pekerjaan sederhana ya, membantu peneliti. Kemudian setelah beres pekerjaannya, kedua monyet itu diberikan timun. Ternyata kedua monyet itu senang dan seperti mengucapkan terima kasih. Kemudian percobaan yang kedua adalah si peneliti juga memberikan hal yang sama kepada monyet tersebut ya, tapi pada saat akhir pekerjaan monyet yang pertama itu dikasih timun, sedangkan monyet yang kedua itu dikasihnya anggur. Apa yang terjadi? Monyet yang pertama itu marah, membuang timunnya dan dia langsung masuk ke kandang. Artinya apa? Artinya adalah monyet aja punya rasa iri hati, apalagi manusia. Ya, jadi kalau misalkan kita nggak usah gengsi kalau misalkan saya iri hati, nggak usah gengsi. Ya, nah terus abis itu jadi saya balik lagi ke sini ya. Jadi disebutkan kalau iri hati itu adalah sifat yang menyerang kepada siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Jadi ada kejadian receh yang saya pernah alami ya. Jadi sekitar 1 bulan lalu setelah saya baca karakteristik iri hati, jadi saya notice dengan masuknya iri hati ke dalam hati saya ya. Jadi sebulan yang lalu itu saya mengajar di tempat saya mengajar 3-4 anak. Kemudian setelah beres, saya datang ke adik saya. Jadi adik saya dengan saya itu bertetangga dan sama-sama profesinya mengajar juga. Nah, terus datang ke adik saya, sebetulnya saya pengen ketemu sama ponakan saya. Datang ke adik saya dan saya cuma melihat ada 12 sendal. Saya cuma melihat 12 sendal. 12 sendal itu artinya murid saya itu pada saat itu ada 12 orang. Dan pada saat itu, rasa iri hati saya muncul. Ajaib nggak? Aneh sih sebetulnya ya. Jadi sama adik sendiri saja, saya iri hati. Dan iri hati kan tidak bisa kita tolak, ya nggak sih?
itu masuk otomatis. Nah, pada saat itu, loh, kok gitu aja saya iri hati ya? Nah, tapi pada saat karena saya sudah baca karakteristik iri hati, saya akhirnya mencoba get out from me, get out from me, get out from me. Enggak sih, jadi rilis sih. Ya, biasa lagi. Terus habis itu, poin yang kedua adalah iri hati itu adalah sifat yang kebanyakan orang itu tidak ingin mengakui jika sudah masuk ke dalam dirinya. Ya, jadi semuanya lah kita punya kok sebetulnya sifat iri hati. Jadi kalau sekarang saya cuek aja sih. Akhirnya ngomong sih ke adik saya, gue sempet iri hati loh sama lu, saya bilang itu. Tapi habis itu biasa aja jadinya, ya. Kemudian selanjutnya yang poin ketiga adalah dibandingkan dengan penderitaan fisik dan masalah keuangan, ternyata iri hati itu memiliki dampak yang lebih besar terhadap ketidakpuasan hidup. Ya, jadi itu adalah karakteristik iri hati yang bisa memicu amarah. Ya, kemudian sekarang saya akan bahas fun fact-nya nih ya. Jadi kalau yang tadi cuman karakteristiknya, fun fact-nya adalah tentang iri hati. Semakin sering kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka intensitas iri hati itu munculnya semakin sering. Semakin sering. Terus yang kedua adalah, fun fact yang keduanya adalah, iri hati itu terutama kepada mereka-mereka yang mirip dengan kita. Dalam hal usia. Contoh ya, saya mungkin akan iri hati kepada Coach Kim. Karena apa? Seumuran. Ya. Coach juga sama sih sebetulnya. Sangat mungkin iri hati sesama teman sebaya. Terus yang kedua adalah karir. Saya sangat mungkin iri hati kepada Lucky. Sama-sama pengajar, dan saya posisinya ada di level di bawah, saya S1 dia S3. Iri hati saya sama dia nih, iri hati. Ya. Terus di lingkungan pekerjaan, wah itu sarangnya. Sarang iri hati. Terus habis itu di lingkungan yang sama, ngaku pernah nggak iri hati sama tetangga? Kalau saya sering. Ya, depan rumah saya kayak banget. Pada saya buka jendela, mobilnya berderet, langsung iri hati saya. Saya cuma punya motor, iri hati. Jadi tiap hari iri hati saya tuh. Ya, lingkungan bukan hanya tetangga ya. Lingkungan di sini pun sama. Mungkin nggak saya iri hati sama Kodin? Mungkin, karena lingkungannya sama. Apalagi sama Kotoni, ya lingkungannya sama, kita juga bertetangga. Sangat mungkin iri hati. Ya. Nah, terus habis itu gaya hidup. Jadi kalau kita punya gaya hidup yang sama-sama nge-gym nih gitu ya, atau sama-sama punya komunitas untuk yoga misalkan, nge-gym, kenapa ya saya kurang start yang lain keren gitu. Misalkan, ya. Itu sangat mungkin, ya. Tapi Taucin perhatiin ya. Pernah nggak kita iri hati sama Presiden Soekarno? Nggak pernah kan? Pernah Taucin? Nggak pernah kan? Padahal kurang apa ya? Spesifikasi Presiden Soekarno kan keren banget, itu wajib dibikin jadi iri hati tuh. Presiden RI pertama. Dia kalau ceramah itu menggebu-gebu, pidato itu menggebu-gebu, saya ikutan ya, menggebu-gebu. Terus yang ketiga, kemampuan bahasa Inggrisnya keren. Istrinya, sensitif kalau istrinya ya. Nggak usah dibahas lebih lanjut. Nanti menyerang saya Anda. Saya nggak mau menyerang di sini ya, langsung face to face aja. Yang kedua adalah Bill Gates. Pernah nggak kepikiran selintas iri hati sama Bill Gates? Lu pernah nggak, Ki? Kepikiran, aduh gila ini iri hati sama Bill Gates. Orang terkaya, filantropis, ya. Atau sama Lisa Blackpink. Pernah nggak iri hati ya, Sela? Cantik, muda, kaya, follower Instagramnya 60 juta kalinya ya, Lisa Blackpink. Pernah nggak kita iri hati sama 3 personal itu? Enggak. Ya, kita iri hati sama sebaya, rekan kerja, tetangga, ya, saudara kandung, adik kakak. Yakin Bapak mah itu? Saya sih kok Bapak bilangnya.
Ya, yakin saya itu sifat-sifat iri hati itu pasti akan muncul di sana. Ya. Nah, terus habis itu sekarang ini aturan emas menghilangkan iri hati. Sepertinya tidak ada aturan lain ya. Kapan sih iri hati itu bisa hilang dari hati kita? Susah sih sebetulnya ya. Jadi berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Susah. Tapi kita bisa coba terus-menerus. Ya. Nah, itu saja kelihatannya kalau untuk bahas tentang iri hati ya. Jadi kalau dari sikap apa sih yang kita harus hindari supaya kita hidup harmonis? Ya salah satunya adalah menghilangkan iri hati. Sekarang saya akan bahas topik yang lain. Topik yang lain itu adalah yang ini ya. Apa ya kira-kiranya aktivitas kita yang membuat kita dalam kondisi yang harmonis? Jadi kalau tadi sifat, kalau sekarang aktivitas ya. Kira-kiranya apa sih aktivitas kita yang membuat kita dalam kondisi yang harmonis? Di sini ada 3 ya. Sebetulnya ada 6. Saya sebutkan dulu ada 3 di sini. Menonton film favorit ya. Terusnya itu makan coklat, terus membesarkan anak. Di sini ada 3 ya. Terus habis itu pertanyaan saya adalah, Taucin jawab dengan jujur ya. Mana kegiatan yang menyenangkan? Mana kegiatan yang menyenangkan? Ini anaknya bandel banget ya. Anaknya bandel banget. Jadi menonton film, makan coklat atau makanan kesukaan atau membesarkan anak. Ya, pertanyaannya adalah mana aktivitas yang menyenangkan? Ingetin ya, nggak usah disebutin, malu saya nantinya ya. Terus yang kedua adalah cihuain. Nah, terus habis itu perhatikan aktivitas berikut ini. Ya, ini sama seperti tadi pertanyaannya adalah mana sih aktivitas yang bikin kita senang? Datang ke baktian dan jadi petugas. Pergi ke Lombok, ke Bali, Raja Ampat gratis. Ya, nanti ada programnya ya kalau nggak salah, Kodin ya. Dari kita kan Juni ya, benar ya Kodin ya. Yang diajak itu yang punya iri hati yang besar. Kemudian yang ketiga adalah donor darah, fobia jarum suntik. Tapi ini sih orang itu donor darah, fobia jarum suntik. Terus pertanyaannya adalah dari 3 aktivitas ini, manakah aktivitas yang menyenangkan? Ya, jadi yang ini adalah nonton film, makan coklat atau makanan kesukaan dan membesarkan anak. Terus habis itu yang selanjutnya adalah datang ke baktian, pergi liburan sama donor darah. Ya, nah sekarang saya tahulah jawabannya ya. Jawabannya adalah ini kali. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Oh saya mah enggak donor darah. Jika sebelum menonton pastinya, ya nggak makan, liburan, ya nggak sih? Itu adalah aktivitas yang menyenangkan kita, ya nggak sih? Tapi kalau saya ganti pertanyaannya adalah manakah aktivitas yang bermakna? Manakah aktivitas yang bermakna, penuh makna? Ya, manakah aktivitas yang bermakna? Nonton, makan, sama membesarkan anak, ya. Terus habis itu pertanyaan yang sama, manakah aktivitas yang bermakna? Datang kebaktian, pergi liburan, atau donor darah? Taucin juga bisa jawab dan kemungkinan jawabannya akan berbeda dengan yang tadi. Ya nggak sih? Jawabannya bisa jadi sangat berbeda loh kalau menurut saya sih ya. Akan sangat berbeda. Kecuali untuk personal-personal yang unik ya. Saya pikir kalau Taucin sih nggak unik kok, normal ya. Ini yang bermakna yang ini. Membesarkan anak, datang kebaktian, dan donor darah. Ya nggak sih? Ya. Nah sekarang, jadi ternyata ya aktivitas itu ada 2 kan? Aktivitas yang bermakna dan aktivitas yang menyenangkan. Jadi, ini saya ngambilnya dari bukunya dari filsuf Yunani sih ini tuh ya. Jadi bukan dari Cina ya. Nah, ada filsuf, sebagian filsuf itu bilang, kalau kita pengen masuk ke kondisi yang harmonis, kalau kita pengen hidup dalam kondisi yang harmonis, kita harus sering-sering mengkonsumsi kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Yang ini. Yang ini. Ada filsuf yang bilang begitu. Alirannya adalah aliran hedonisme. Alirannya adalah hedonisme. Jadi di sini disebutkan sebagian kecil filsuf Yunani percaya bahwa hidup tentram atau hidup harmonis itu harus mengkonsumsi sebanyak mungkin kesenangan. Itu adalah kelompok hedonisme. Jadi kalau misalkan Taucin lihat ada
orang yang hedonismenya itu ekstrim nih, dia lagi nonton YouTube nih ya, dia lagi nonton YouTube di jalan. Mungkin kan, ya nggak sih anak-anak sekarang di jalan. Terus ada nenek-nenek minta seberangin jalan. Gua mah hedonis banget. Gua mendingan nonton film daripada ngapain sih nenek-nenek, ya nggak sih, itu tidak bermakna kalau buat dia. Bisa begitu. Itu udah kelompok hedonis. Ya, nah jadi asal katanya di sana tuh hedonis itu adalah dari hedon, yaitu kesenangan instan. Ya, kalau kesenangan instan itu dilakukan langsung seneng. Itu namanya kesenangan instan, ya, kegembiraan, kenikmatan dan kepuasan. Tapi ada juga yang ini, ya, kelompok tubuh yang lainnya, ya, kelompok tubuh yang lainnya adalah yang ini nih, timnya eudaimonia. Kubunya ini, ya. Filsuf yang lain menganggap kepuasan instan itu hina, rendah, kebinatangan. Jadi menurut filsuf yang ini, ya, hidup tentram itu terbentuk dari kenikmatan yang lebih tinggi, yaitu disebut juga dengan kebajikan. Jadi kalau misalkan timnya eudaimonia itu, ya, kalau dia timnya ekstrim, tiap hari itu donor darah, tiap hari itu sembahyang, jadi petugasnya itu semuanya loh sama dia semua gitu. Gua tuh eudaimonia gitu, ya. Terus nolongin orang terus-menerus, dia di jalan juga tolongin, uangnya dikasihin segala macam itu. Eudaimonia, ya. Jadi ini adalah dia ketentraman hidupnya itu terbentuk dari perilaku-perilaku yang lebih bermakna sih sebetulnya. Sebetulnya Tauchin yakin sih memilih yang ini sih sebetulnya, ya nggak sih? Memilih yang ini kalau untuk kondisi-kondisi yang ideal. Tapi rasanya susah sih, susah, ya. Jadi sekarang itu kita pilih yang mana sih? Apakah kita tuh pilihnya yang hedonisme? Apakah pilihnya eudaimonia? Terus terang aja saya waktu kecil saya pilihnya hedonisme loh. Nggak kepikiran saya bantu-bantu orang segala macam, yang penting makan enak, ya kan, ngebully orang, ya nggak sih, maling mah enggak sih, ya nggak sih, bukan malingnya aneh-aneh, ya, nyontek kayak gitu, hedonis, ya. Nah tapi kalau sekarang karena umurnya udah banyak, ya, saya memilih keseimbangan antara keduanya, antara kesenangan dan yang punya makna. Jadi hindari pilihan ekstrim, itu saran saya ya, saran bukunya itu. Jadi hindari pilihan ekstrim. Jadi kalau misalkan Anda memilih misalkan pahamnya paham hedonis, ya, kalian tiap hari makan enak, itu kualitas kesenangannya akhirnya turun juga kok sebetulnya. Ya. Nonton drakor 24 jam, jam ke-20, ke-23 udah malas ya nggak sih? Gitu. Jadi kalau bisa sih ya lakukan secara bergantian. Contohnya adalah kalau misalkan saya habis donor darah, saya pastikan saya tuh pasti makan enak. Contohnya begitu, ya. Terus habis itu kalau saya habis kebaktian misalkan, habis sharing sekarang, ya sekarang lagi eudaimonia ini sekarang, ya sih. Lagi memberikan kegiatan yang bermakna. Nanti habis itu nonton. Nggak masalah sebetulnya, kalau menurut saya. Ya. Jadi kesimpulannya yang saya bisa katakan adalah supaya masuk ke dalam kondisi yang harmonis, ya. Jadi ada dua hal yang bisa saya katakan, ya, kita harus menghindari rasa iri hati. Di sana disebutkan iri hati adalah virus yang menyerang siapa saja, kapan saja, ya, di mana saja. Kemudian kepuasan hidup akan tercapai jika virus iri hati itu hilang dari hati kita. Terus yang kedua adalah kegiatan bermakna dan kegiatan menyenangkan dapat kita lakukan secara bergantian untuk menciptakan kondisi harmonis. Itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih ya, Tauchin. Wei Te Tung Tien.